Selamat pagi. Pagi Bu Naga. Wah, sudah well prepared sekali Bu Naga. Selamat pagi Pak Hendy. Ya, saya suka dengan Bu Naga selalu well prepared gitu ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Semoga selalu dalam kondisi baik, selalu dalam kondisi sehat. Begitupun juga keluarga di rumah, semoga selalu diberkahi dengan kesehatan. Ya, karena hari-hari ini kesehatan begitu mahal dan sesuatu yang sangat jadi tantangan buat kita bersama Bapak Ibu. Ya, yang kedua adalah terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Ya, padahal ini adalah hari keluarga begitu ya, hari Minggu, weekend, untuk belajar bersama. Ya, dengan narasumber kita pada pagi hari ini tentang meningkatkan percaya diri dengan tombol ajaib dalam tubuh. Ya, acara ini, seminar ini adalah bagian dari Seiso Seminar Series yang pertama. Ya, jadi sekaligus ini kita mau sounding tentang Seiso NLP Internasional. Ya, ini adalah bagian dari PT Cendekia Edukasi Nusantara yang fokus kepada program sertifikasi dan seminar khususnya di bidang NLP. Ya, dan kenapa kita mengangkat seminar dengan topik meningkatkan percaya diri dengan tombol ajaib dalam tubuh, Bapak Ibu, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang mengkhawatirkan, ya banyak orang jadi tidak percaya diri karenanya, dan padahal untuk menggapai mimpi kita, untuk menggapai visi, cita-cita kita, percaya diri ini sangatlah penting dan krusial. Dan ternyata kita akan belajar banyak dari Bu Naga, di dalam diri kita ini ada tombol ajaib, betul ya Bu Naga? Ya, apa nih tombol ajaib yang dimaksud? Nah, saya juga penasaran ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi seminar, ya saya akan memperkenalkan sedikit tentang narasumber. Ya, jadi Bu Nagawati Limantara, SH, CPS, CLMA, CTCHT, CTNNLP, CHTE, CMMH. Wah, mantap ya. Bu Nagawati adalah expert writer dan trainer kepenulisan. Ya, beliau adalah sarjana strata 1 ilmu hukum dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Beliau juga aktif menulis sejak tahun 2016 dan hingga kini menjadi trainer kepenulisan dan pengembangan diri pada beberapa lembaga training nasional. Ya. Bu Nagawati juga merupakan seorang terapis, owner lembaga penerbitan, praktisi grafologi dan paralegal. Wah, mantap banget Bu, ini skop ilmunya luas sekali dari paralegal sampai ke penulisan. Ya. Beliau adalah pemenang Writington Asian Games 2018, Best Awarded Writing Project Kriteria Nandika Ramadan 2017, content writer di www.opinikata.com, penulis belasan buku antologi non-fiksi, penulis buku Sepenggal Sajak yang Tertinggal, penulis buku A Book From Me Only for You. Ya, beliau juga alumnus tim perekaman sidang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kalimantan Selatan Universitas Lambung Mangkurat. Ya, saat ini beliau adalah Ketua DPD Millennial Talk Indonesia untuk wilayah Kalimantan Selatan. Beliau juga adalah Associate Trainer di IEL Institute dan di Seiso NLP Internasional. Nanti pemaparan Bu Nagawati kurang lebihnya sampai pukul 9, sisanya kita akan tanya jawab nanti dan ditutup dengan dokumentasi bersama. Ya, waktu dan screen kepada Bu Naga, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Hendy atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi kawan-kawan sekalian, senang bisa berjumpa dengan 45 rekan-rekan sekalian yang sudah berada di ruang Zoom chat ini. Izinkan saya untuk siap screen materi pada pagi hari ini. Mohon izin, apakah sudah terlihat screen saya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Kak Erika. Sudah, Bu.
Baik, terima kasih. Kawan-kawan sekalian, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan mempelajari bagaimana caranya meningkatkan percaya diri. Meningkatkan percaya diri guna apa? Guna menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tentu saya rasa kawan-kawan sekalian ingin menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik daripada hari ini. Nah, meningkatkan percaya diri itu sebenarnya banyak sekali caranya. Namun salah satu cara yang menurut saya cukup efektif adalah dengan kita mengupgrade diri kita sendiri. Dengan kita mengupgrade diri kita, kita dapat meningkatkan rasa percaya diri. Salah satu cara mengupgrade diri kita adalah mengenali bagaimana diri kita itu dibuat, mengenali bagaimana diri kita itu apa adanya, dan mengaktifkan salah satu tombol penting bagi kehidupan kita untuk apa? Untuk meningkatkan percaya diri. Tombol ini juga bisa digunakan untuk beberapa hal lainnya, seperti meningkatkan imunitas, meningkatkan kemampuan public speaking, sampai menyembuhkan beberapa penyakit. Nah, pada hari ini kita akan membahas tombol-tombol tersebut. Oke, sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri. Sebelumnya terima kasih tadi Pak Hendy sudah memperkenalkan saya. Saya seperti yang disampaikan oleh Pak Hendy tadi, saya merupakan alumni Starta 1 Sarjana Hukum, yang kemudian di balik, bidang ilmu hukum yang saya kuasai, saya juga menyukai dunia kepenulisan dan pengembangan diri. Saya sudah menulis sejak 2016-2017 dan saya sudah mencoba mempelajari ilmu-ilmu pengembangan diri ketika duduk di bangku sekolah menengah. Namun pada tahun kemarin akhirnya saya mencoba mengambil beberapa lisensi sertifikasi dan akhirnya saya menjadi trainer di beberapa lembaga dalam bidang kepenulisan dan pengembangan diri. Di samping itu saya juga merupakan seorang hipnoterapis berlisensi IBH Indonesia Board of Hypnotherapy, praktisi micromind healing, dan baru saja saya mulai mempelajari keilmuan grafologi karena bagi saya manusia adalah pribadi yang unik. Kita semua adalah pribadi yang unik. Tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Walaupun secara fisik kita sama-sama punya mata, punya hidung, punya mulut, tapi secara konsep pengembangan diri kita adalah pribadi yang unik satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kita mempelajari bagaimana manusia itu secara pengembangan dirinya, bagaimana manusia itu secara anatominya dalam dunia pemikiran, dalam dunia alam bawah sadar atau dalam dunia pengembangan diri, kita bisa lebih gampang untuk bersosialisasi dengan orang lain, kita lebih mudah menerima diri kita, dan kita bisa menghadapi beberapa masalah kalau misalnya masalah itu datang. Tapi semoga saja hidup kita selalu berbahagia dan tidak ada masalah yang datang menjumpai kita. Oke, dewasa ini masalah mengenai percaya diri merupakan masalah yang cukup banyak dialami oleh masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, di internasional pun seperti itu atau demikian. Mengapa? Karena kita dapat melihat sekarang dunia ada dalam gadget kita. Ketika dunia ada di dalam gadget kita, kita semakin merasa tidak percaya diri. Kita melihat banyak orang, kita melihat orang-orang lain, sehingga akhirnya rasa percaya diri itu muncul dengan mudah. Nah, saya ingin webinar ini atau seminar ini sedikit lebih interaktif, oleh karenanya kepada teman-teman yang ingin sharing tentang rasa percaya diri, siapa tahu teman-teman punya cerita tentang bagaimana dirinya ketakutan dengan suatu hal atau apa, bisa share di grup chat atau enggak kalau mau open mic juga dipersilahkan. Tujuannya apa? Tujuannya di sini kita saling sharing. Tujuannya kita di sini saling belajar. Di mana nantinya saya ingin outcome-nya atau tujuannya setelah teman-teman ikut seminar ini atau webinar ini, teman-teman dapat lebih percaya diri, dapat lebih yakin dengan dirinya, dapat lebih meyakini bahwasanya dirinya adalah pribadi yang terbaik. Oleh karenanya, mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau mau bercerita tentang ketidakpercayaan dirinya atau mau cerita tentang bagaimana dirinya pernah tidak percaya diri, dipersilahkan. Saya tidak melarang. Saya mungkin kasih waktu sekitar 10 menit. Kalau ada teman-teman yang mau sharing, dipersilahkan. Silakan, rekan-rekan, Bapak Ibu mungkin ada yang mau volunteer buat
sharing tentang pengalamannya meningkatkan percaya diri mungkin. Silakan, yuk. Atau coba, apa ya, di sini saya melihat ada Bu Wulandari, Ayu Wulandari mungkin, Bu Ayu Wulandari mau sharing dengan kita sedikit saja, nggak apa-apa Bu Ayu? Wah, nampaknya masih malu-malu semua nih Bu Naga. Oke, baik. Kalau begitu Iya, biar saya yang sharing pengalaman saya. Kawan-kawan, kalau ketika kawan-kawan melihat saya di sini, saya menjadi trainer, saya menjadi public speaker, itu adalah saya 3 atau 4 tahun belakangan ini. Tapi teman-teman, ketika saya berbicara mengenai diri saya, ketika duduk di bangku sekolah dasar, duduk di bangku sekolah menengah, bahkan ketika saya baru masuk bangku perkuliahan, saya adalah seseorang yang sangat tidak percaya diri. Saya bisa mengatakan hal tersebut mengapa? Karena ketika saya duduk di bangku sekolah dasar, saya sempat punya trauma ketika menyapa orang baru. Kenapa? Karena saya pernah diacuhkan ketika menyapa padahal saya mengenal orang tersebut. Kedua, ketika saya duduk di bangku sekolah menengah pertama, pada saat masuk, awal masuk, mungkin sekarang namanya MPLS, kalau dulu namanya MOS, Masa Orientasi Siswa. Saat itu saya bersekolah di salah satu sekolah swasta, di mana harusnya pakaian bawahan yang harus dipakai itu adalah bawahan rok pendek atau setidaknya 5 jari atau 4 jari di bawah lutut. Tapi yang saya kenakan saat itu, saat masuk ke MPLS atau MOS itu, saya menggunakan rok panjang khas sekolah negeri. Alasannya ya orang tua saya mungkin salah beli roknya. Dan hal tersebut ketika kita baru masuk ke lingkungan yang baru, terus kita merasa berbeda dengan yang lain, tentunya rasa percaya diri kita langsung turun, bahkan langsung bisa dikatakan ngedrop sama sekali. Belum lagi ketika saya masuk ke sekolah menengah atas, saya melihat bagaimana teman-teman saya nampaknya baik, apalagi sekolah saya pada saat itu adalah sekolah yang cukup tinggi ratingnya, sekolah yang bisa dibilang sekolah elit, tapi saya bersyukur saya bisa masuk ke sana dengan beasiswa. Saya merasa bahwasanya, kok saya berbeda dengan teman-teman saya. Saya mulai mencari cara untuk saya bisa terlihat setara. Mungkin teman-teman saya memakai sepatu atau brand dengan brand-brand ternama, merek-merek yang mungkin teman-teman sudah tahu, yang harganya juga tidak manusiawi bagi saya waktu itu. Kemudian saya mulai mencari barang-barang KW-nya. Dan salahnya saya, dan salah itu menurunkan rasa percaya diri saya lagi adalah saya menemukan brand-brand yang sebenarnya KW, tapi KW-nya terlalu terlihat KW. Mungkin teman-teman juga pernah lihat ini di Instagram, di meme-meme yang digabung dan lain sebagainya. Ketika harusnya ada 3 garis, dia jadi 4 garis untuk merek sepatu tertentu dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat saya bukannya diterima oleh lingkungan saya, melainkan saya tambah dicemooh, saya tambah dilihat, saya tambah mendapatkan beberapa perhatian karena apa? Karena nyata-nyatanya yang saya pakai sangat terlihat kalau itu adalah barang-barang palsu. Tentu hal tersebut, penerimaan sosial tersebut dan lain sebagainya kembali menjatuhkan rasa percaya diri saya. Lantas, bagaimana sih rasa percaya diri ini bisa menghancurkan seseorang? Rasa percaya diri bisa menghancurkan seseorang ketika seseorang tersebut tidak dapat bangkit. Rasa percaya diri tidak akan menghancurkan seseorang kalau misalnya orang tersebut dapat bangkit dari apa yang membuat dia terpuruk. Contohnya, teman-teman bisa lihat saya sekarang, saya bisa berbicara di depan teman-teman, saya melewati fase-fase yang sejatinya tidak mudah. Namun saya bertekun dan saya mengaplikasikan beberapa bidang keilmuan, salah satunya yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengaktifkan tombol ajaib dalam tubuh. Untuk apa? Untuk meningkatkan rasa percaya diri. Saya yakin teman-teman hari ini dan teman-teman besok adalah pribadi yang berbeda, pribadi yang menjadi lebih baik, pribadi yang lebih pandai, pribadi yang lebih piawai dalam menjalani hari-harinya. Oke, nampaknya ada beberapa pesan masuk di chat, pertanyaan, nanti saya jawab di akhir ya kawan-kawan. Oh,
Oh ya, juga ada yang sharing ini. Ada yang kurang percaya diri, namun kurang tahu sebab utama dari traumanya apa. Kemudian ada juga yang ingin melanjutkan pendidikan namun minder dengan kemampuan bahasa Inggris. Oke, nanti teman-teman di akhir kita akan coba bantu untuk mengaplikasikan ilmu ini kepada teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya mendapatkan teori, melainkan kita akan praktek di akhir untuk apa? Untuk meningkatkan rasa percaya diri teman-teman. Namun yang bersifat teknis seperti pembelajaran bahasa mungkin atau eee, teknis-teknis lainnya yang memang harus ditunjang dengan keilmuan-keilmuan terkait itu bisa ditunjang dengan ilmu terkait. Misalnya ketika di sini, ada yang ingin yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya bisa ditunjang dengan kursus bahasa Inggris tentunya. Tapi di sisi satunya, di sisi pengembangan dirinya, kita akan mengakses tombol ajaibnya untuk apa? Untuk meningkatkan percaya diri dan untuk memudahkan kawan-kawan mengakses atau menyerap ilmu yang ingin dipelajari selanjutnya. Saya sambung materinya. Apa sih penyebab kita tidak percaya diri? Ada dua penyebab utama yang membuat kita tidak percaya diri, yaitu yang pertama, kita terlalu negative thinking. Negative thinking kenapa? Negative thinking mengenai apa sih pandangan orang kepada saya, bagaimana dia melihat saya. Kemudian kita terlalu negative thinking sehingga kita selalu mencari-cari penilaian dari orang lain. Kita selalu bertanya kepada orang lain. Kita selalu bertumpu kepada orang lain. Ketika kita bertumpu pada pendapat orang lain, ketika kita mendengarkan pandangan-pandangan orang lain terlalu banyak, dan ketika kita bahkan orang itu diam pun kita sudah negative thinking duluan, kita sudah memikirkan hal-hal buruknya terlebih dahulu, itu yang akan membuat kita tidak percaya diri. Sehingga ketika kita tidak percaya diri, negative thinking itu bukannya hilang, melainkan malah bertambah seperti layer. Dia nanti akhirnya membentuk layer. Ketika kita sudah negative thinking yang pertama, kemudian kita biarkan, tidak kita hapus itu layernya, yang ada negative thinking yang kedua semakin ada. Yang ketiga, keempat, akhirnya apa? Akhirnya kita terbelenggu dengan pemikiran negatif kita tentang diri kita sendiri bahkan. Sehingga apa? Sehingga percaya diri itu yang harusnya tumbuh, kemudian itu tertutup, tidak dapat tumbuh. Sama seperti ketika teman-teman menanam kecambah atau kacang hijau, saya yakin teman-teman di sini semuanya pernah dapat tugas nanam kacang hijau, entah itu di sekolah dasar atau di TK, atau yang sudah jadi kawan-kawan yang sudah punya anak, itu biasanya anaknya juga dapat tugas nanam kacang hijau di kapas. Nah, ketika teman-teman nanam kacang hijau di kapas, terus teman-teman membuat layer-layer di atasnya, kapas-kapas baru di atasnya yang ada kacang hijaunya nggak bisa tumbuh. Dia akan stuck di bawah, kesulitan untuk tumbuh, bahkan ketika dia tumbuh pun dia tidak disadari oleh penanamnya. Sama seperti itu, rasa percaya diri juga seperti itu. Ketika kita menanam rasa percaya diri, usahakan kita itu tidak menutupnya, tidak menaruh layer-layer negatif thinking-nya. Sehingga ketika rasa percaya diri itu tumbuh, kita dapat menyadarinya. Dan ketika rasa percaya diri itu sudah membesar, sudah berbuah, sudah berbunga, kita dapat menikmati hasil karya dari rasa percaya diri kita itu. Itu penyebab yang pertama, yaitu negative thinking. Penyebab yang kedua, yaitu kita belum menemukan apa sih kekuatan daripada diri kita. Apa sih yang menjadi passion kita? Apa sih yang menjadi gongnya kita? Karena setiap orang seperti yang saya katakan tadi diciptakan itu unik. Kita punya gong masing-masing. Kita punya kekuatan diri masing-masing. Dan ketika kita bisa mengembangkan gong ini, ketika kita dapat menumbuhkan kekuatan ini, kita juga bisa upgrade percaya diri kita jauh lebih baik lagi, jauh lebih bagus lagi, jauh lebih percaya diri lagi untuk menjalani hidup, untuk tampil di depan umum, untuk mengembangkan karir, mengembangkan bisnis, bahkan untuk mendapatkan jodoh misalnya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena percaya diri adalah kunci. Ketika kita tidak percaya diri, kita tidak bisa melakukan apapun. Saya ambil sedikit contoh, teman-teman saat ini mengenal Ruben Onsu. Ya, beliau adalah artis yang cukup terkenal dan bisnisnya juga cukup terkenal. Tapi coba teman-teman ketika melihat bagaimana hidupnya dulu ketika masih pindah-pindah kos, teman-teman mungkin bisa dapatkan ini di sosial media, di Google atau di YouTube teman-teman bisa cari. Ketika dia hidup pindah kos, bahkan
mendapatkan pemain figuran dan lain sebagainya, kalau dia tidak percaya diri, kalau dia minder dengan apa yang dia miliki saat itu, dia tidak akan menjadi yang seperti sekarang. Karena apa? Karena dia mungkin akan menjauh, akan berhenti dan lain sebagainya. Tapi kita lihat sekarang, rasa percaya diri Ruben membuat kok Ruben itu menjadi pribadi yang sekarang kita lihat. Pribadi yang kita lihat di televisi, pribadi yang kita lihat dengan bisnisnya yang punya outlet di mana-mana. Nah, itu adalah bentuk dan apa sih penyebab daripada rasa percaya diri teman-teman itu mungkin belum tumbuh. Bukan tidak ada, melainkan belum tumbuh. Kemudian, oke, tombol ajaib dalam tubuh yang seperti yang teman-teman bisa lihat di judul, tombol ajaib untuk meningkatkan percaya diri, itu merupakan bagian dari keilmuan NLP. NLP atau Neuro Linguistic Programming. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau mungkin di antara teman-teman belum mendengar istilah daripada NLP atau Neuro Linguistic Programming. Jadi, sedikit saya menjelaskan tentang bidang ini. NLP atau Neuro Linguistic Programming merupakan satu bidang ilmu pengetahuan yang mana di sini kita belajar untuk mengenal diri kita sendiri, mengubah mindset kita dan mengubah kehidupan kita dengan apa? Dengan linguistik atau dengan tata bahasa. Dan beberapa bidang juga ada beberapa sesi terapinya dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengupgrade diri kita lebih lagi. NLP atau Neuro Linguistic Programming digunakan dalam banyak bidang, teman-teman. Tidak hanya dalam dunia interpersonal seperti kita meningkatkan percaya diri dan lain sebagainya, melainkan dalam dunia apapun yang teman-teman lakukan, saya yakinkan ada Neuro Linguistic Programming di situ, ada NLP di situ. Sampai bidang apapun yang menggunakan tata bahasa, yang menggunakan komunikasi, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, itu pasti ada NLP di dalamnya. Sehingga NLP ini adalah bisa dibilang lapisan daripada kehidupan, bisa dibilang bagian daripada kehidupan itu sendiri. NLP bagi yang belum mengetahui, itu terbagi menjadi 3 kata seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, neuro, linguistik, dan programming. Neuro artinya adalah syaraf otak manusia. Kita semua punya neuro, kita semua punya neuron di situ. Linguistik dapat diartikan sebagai tata bahasa, kawan-kawan. Ketika kawan-kawan bersosialisasi, berkomunikasi, pasti memerlukan tata bahasa di situ. Programming ya seperti yang teman-teman ketahui adalah memprogram. Jadi Neuro Linguistic Programming atau ilmu NLP akan memprogram hidup Anda menjadi lebih baik. Seperti yang teman-teman ikuti sesi pada pagi hari ini, yaitu meningkatkan percaya diri. Itu adalah memprogram ulang diri teman-teman agar apa? Agar outcome-nya atau tujuannya jauh lebih percaya diri. Dalam NLP ada 14 teori dasar atau 14 hal yang melekat dalam kehidupan. Kami menyebutnya dengan presuposisi, di mana salah satunya dan saya pegang teguh adalah ini, life, mind, and body are one system, teman-teman. Jadi hidup, pikiran, dan tubuh ini adalah satu sistem, satu tarikan garis. Di mana teman-teman ketika kita ingin meningkatkan performa tubuh kita bisa menggunakan pemikiran kita dan hati kita untuk mengupgrade-nya. Ketika kita ingin meningkatkan percaya diri, berarti kita harus apa? Kita harus mengubah pola pikir, mindset, dan pikiran kita dengan apa? Dengan menggunakan tubuh kita. Tubuh kita ini sejatinya tidak seperti yang terlihat. Tidak, mungkin ada beberapa orang yang menganggap tubuhnya lemah dan lain sebagainya. Itu tidak seperti itu. Karena apa? Karena tubuh kita adalah pribadi yang baik. Dan ketika 3 hal ini, life, mind, and body dicampurkan, dielaborasi, dan di-upgrade, itu akan menjadikan pribadi teman-teman jauh lebih baik, jauh lebih bahagia, jauh lebih percaya diri tentunya, dan jauh lebih menjadi pribadi yang teman-teman dambakan. Mungkin teman-teman yang laki-laki mungkin pengen menjadi seorang Jack Ma contohnya. Itu teman-teman bisa menjadi seperti itu dengan apa? Dengan cara kita mengerahkan tubuh kita, mengerahkan pikiran kita untuk menjadi seperti Jack Ma, menjadi sukses seperti Bill Gates misalnya dan lain sebagainya. Itu kita bisa memprogram tubuh kita dengan apa? Dengan keilmuan NLP tentunya. Oke, kita sedikit berbicara mengenai jangkar. Jangkar dalam bahasa Inggris ada yang menyebutnya dengan nama anchor. Nah, teman-teman, coba bantu saya. Menurut teman-teman, fungsi jangkar itu apa? Mungkin ada yang mau volunteer.
Bisa di kolom chat atau mau ngomong langsung juga tidak masalah. Halo, jangkar. Iya, selamat pagi Pak Nyoman. Ya, jangkar itu dipakai oleh kapal untuk menambat, membuang jangkar di mana dia harus berhenti dan di mana dia harus berjalan, jangkar itu diangkat. Jadi berarti seolah-olah adalah jangkar itu akan menentukan apa yang harus dilakukan oleh kita. Demikian Pak Coach Naga. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Nyoman atas pemahamannya. Langsung dikaitkan dengan kehidupan. Itu luar biasa sekali. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Nyoman, jangkar, teman-teman, ketika kita melihat jangkar, jangkar posisinya di kapal atau di perahu. Kemudian ketika kita bicara mengenai jangkar, jangkar itu fungsinya untuk menahan. Dia mengaktifkan, kemudian dia menonaktifkan kapal itu berjalan. Karena ketika jangkarnya jatuh, jangkarnya diturunkan, kapal tersebut stuck pada suatu titik. Tapi ketika jangkarnya ditarik, kapal tersebut bisa jalan. Tapi di sisi lain kita juga melihat jangkar fungsinya untuk menarik kapal. Menarik kapal kemana? Menarik kapal ke daratan. Ketika kapal tersebut punya jarak cukup jauh ke daratan dan tidak bisa menyalakan mesin, maka biasanya menariknya kalau tidak kapal-kapal yang lebih kecil adalah jangkar. Ilustrasinya seperti ini teman-teman. Ketika jangkar menarik, kapal akan maju, mendekati apa yang diinginkan. Konsep ini juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kita menjadi manusia. Seperti yang digambar, teman-teman bisa lihat gambar yang di kanan. Oke. Teman-teman bisa lihat gambar yang di sebelah kanan. Di situ ada seseorang yang menarik jangkar. Kemudian di pulau tersebut dituliskan kata emosi. Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu. Ketika kita mengaktifkan jangkar kita, jangkar dalam tubuh kita, kita bisa menarik emosi. Menarik emosi mendekat ke kita. Emosi apa yang kita butuhkan. Misalnya, ketika kita membutuhkan rasa percaya diri, berarti kita butuh emosi kebahagiaan, emosi kebanggaan, emosi percaya diri. Itu kita tarik mendekati tubuh kita. Dan kalau misalnya kita sudah tidak membutuhkannya, mungkin kita membutuhkan yang lain, kita bisa lepas jangkarnya. Kita lepas jangkarnya, kemudian kita sudah seperti biasa lagi. Tapi ketika di titik kita pengen atau kita ingin untuk mendapatkan emosi tertentu, misalnya kebahagiaan, kesenangan, percaya diri, kebanggaan, kita bisa tarik lagi jangkarnya. Jadi, ini konsep kehidupan yang dapat dianalogikan dalam kemasyarakatan lainnya. Nah, tombol ajaib dalam tubuh itu atau tombol yang kita miliki dalam tubuh itu biasanya tiap orang berbeda-beda. Bagaimana cara mendeteksinya? Cara mendeteksinya sederhana, teman-teman. Coba teman-teman renungkan atau pikirkan. Kita masih punya waktu cukup lama, jadi saya izinkan teman-teman untuk sejenak kita memikirkan, kita memperhatikan tubuh kita, bagian mana yang biasanya kita selalu sentuh. Sebagai contoh, ketika kita melihat Bapak Presiden itu biasanya dia megang lengan baju. Teman-teman bisa cermati ini di semua video yang ada Bapak Presiden. Biasanya dia memegang lengan baju. Dia berjalan atau berbicara seringkali memegang lengan baju. Itu adalah jangkarnya beliau. Sekarang coba teman-teman cari tahu jangkarnya bagaimana. Ada yang jangkarnya memegang jempol, ada yang jangkarnya memegang pergelangan tangan, ada juga yang jangkarnya misalnya memegang pulpen, memegang pinggang, memasukkan tangan ke kantong, dan lain sebagainya. Itu adalah posisi di mana teman-teman paling sering lakukan, dan teman-teman nyaman ketika melakukan itu. Saya mungkin bisa berikan waktu 5 menit, teman-teman bisa pikirkan jangkar apa yang teman-teman miliki, titik apa yang membuat teman-teman nyaman, kebiasaan apa yang selalu teman-teman lakukan. Dalam keadaan apapun, misalnya ketika sedang santai, ketika sedang makan, berbicara, dan lain sebagainya, pasti ada satu titik atau satu jangkar yang selalu kita pegang. Entah itu tangan misalnya, atau bagian-bagian tubuh lainnya, atau baju, atau apapun yang biasanya teman-teman sering akses. Saya kasih waktu 5 menit, ini 8.30, 8.35, saya harap teman-teman sudah punya jangkarnya masing-masing. Karena apa? Karena hari ini kita akan aktifkan jangkar teman-teman.
Oke, mungkin bisa saya kasih break dulu 5 menit untuk teman-teman mencari jangkarnya apa. Dipersilahkan kepada teman-teman. Nanti kalau sudah bisa dituliskan di kolom chat tidak apa. Di chat publik aja tidak apa. Tapi langsung tulis jangkarnya. Misalnya jempol atau saku atau lengan baju atau apapun, pulpen dan lain sebagainya. Dipersilahkan kepada teman-teman.
Oke, baik. Berhubung waktu sudah 8.35, jadi saya sambil membaca yang teman-teman kirimkan di kolom chat. Ada yang anchor-nya ada atau jangkarnya adalah kerah baju, ada yang mengepalkan jari, ada yang rambut, telapak tangan, jari tangan, ada yang jilbab, ada yang hidung, baju, menarik-narik baju, tangan, pulpen, dagu, batuk. Ya, ini beberapa anchor atau jangkar yang biasanya umum kita temui, umum digunakan oleh masyarakat, umum digunakan oleh manusia, yaitu kalau tidak anggota tangan, jadi jari, telapak tangan, sampai ke lengan itu anggota tangan. Kalau kemudian adalah pakaian, pakaian apapun, misalnya jilbab, baju, kerah baju, atau yang biasanya cukup sering adalah bagian hidung ke bawah sampai ke leher. Itu misalnya megang hidung, megang mulut, megang dagu, dan lain sebagainya. Namun di beberapa case atau di beberapa kasus itu juga bisa seperti anggota tubuh lainnya, dada, misalnya memegang dada, atau tidak biasanya memegang perut, dan lain sebagainya. Itu bisa di beberapa case. Karena seperti yang saya bilang, anchor manusia itu beda-beda, jangkar manusia itu beda-beda. Karena apa? Karena pribadinya juga unik, pribadinya juga beda-beda, kawan-kawan. Oke, bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui apa jangkarnya, bisa sambil dipikirkan. Nanti di akhir sesi kita akan praktekkan, kita akan bangkitkan tombol ini, jangkar ini atau anchor ini masing-masing kepada teman-teman masing-masing. Untuk apa? Untuk saya harap besok ke depannya teman-teman jauh lebih percaya diri. Mungkin ada yang masih menunggu atau mau ujian masuk kampus mungkin, atau ada yang masih menunggu pengumuman CPNS, pengumuman beasiswa, atau pengumuman penerimaan kerja, mempersiapkan wawancara kerja, dan lain sebagainya. Atau ada yang mau sidang skripsi, presentasi di perusahaan, bertemu klien, dan lain sebagainya, bisa menggunakan atau bisa kita bukakan rasa percaya dirinya untuk menjadi lebih lagi, lebih percaya diri tentunya. Oke, teman-teman, coba teman-teman lihat apa yang ada di layar. Logo apakah ini? Saya yakin mungkin teman. Ya, dipersilakan. Ada yang tahu logo apa ini? Rokok. Iya. Yang lain? Rokok, rokok, dan rokok. Oke. Ya, ini adalah logo daripada rokok. Kenapa kita bisa tahu ini adalah logo daripada rokok? Apakah teman-teman yang punya? Apakah teman-teman yang punya sahamnya Gudang Garam? Tentu ada yang mungkin punya, ada yang tidak. Tapi teman-teman bisa tahu ini adalah merek rokok, pada tulisannya adalah Gudang Garam, dan teman-teman tadi tidak ada yang menjawab ini adalah perusahaan garam. Karena apa? Karena kita sudah sering menemui ini. Kita sudah sering bertemu dengan logo ini, dan kita selalu didoktrin atau selalu mengetahui bahwasanya gudang garam itu rokok, gudang garam itu rokok. Padahal yang namanya gudang garam. Tapi kita tidak pernah terfikirkan gudang garam itu garam. Kecuali kalau benar-benar teman-teman belum pernah ketemu dengan logo ini. Tapi karena kita sudah biasa ketemu dengan logo ini, bahkan dari saya kecil sampai mungkin teman-teman juga dari teman-teman kecil sampai sekarang, ketika mendengar istilah gudang garam, kita langsung ke, oh itu merek rokok. Nah, ini adalah bentuk daripada mengaktifkan anchor tadi, mengaktifkan tombol ajaib kita itu, mengaktifkan jangkar kita tadi. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya nantinya ke depannya ketika teman-teman menyentuh tombol itu, teman-teman bisa menyentuh lengan, menyentuh jari, memegang kelingking, dan lain sebagainya, menaikkan kerah baju, dan lain sebagainya, teman-teman akan teringat, akan dipenuhi kembali dengan rasa percaya diri. Nah, seperti itu secara sederhananya. Mungkin beberapa orang, beberapa trainer akan mengaitkan rasa percaya diri dengan konsep hewan peliharaan. Seperti misalnya ketika teman-teman punya kucing atau punya hewan peliharaan lainnya, tentu hewan peliharaan teman-teman sudah tahu waktunya makan kalau misalnya teman-teman bawa baki makan mereka. Itu juga bentuk daripada anchor, tapi anchor terhadap
binatang atau hewan peliharaan atau terhadap hewan. Anchor itu bisa dipakai di mana saja, teman-teman. Seperti iklan ini juga memakai anchor. Ketika teman-teman ingat gudang garam, teman-teman ingatnya rokok. Ketika teman-teman mungkin ingatnya Sinar Dunia, teman-teman ingatnya buku, bukan perusahaan global. Ketika teman-teman mungkin ingatnya logo bintang, teman-teman ya ingatnya minuman, bukan ingat itu mainan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk implementasi daripada anchor. Bagaimana kita merasakan anchor. Kalau tadi kita mengenal apa itu titik anchor dan bagaimana fungsinya, di sini kita mengenal bagaimana merasakan anchor. Karena sejatinya kita sudah merasakan anchor itu luar biasa, di kehidupan sudah banyak sekali. Kalau teman-teman mengenal kendaraan roda 2 bermotor, teman-teman selalu menyebutnya dengan Honda. Ketika teman-teman ingin menyebut atau melihat atau bermaksud mengutarakan sabun cuci piring, teman-teman menyebutnya dengan Sunlight. Ketika teman-teman ingin mencari pembunuh nyamuk dan lain sebagainya, cairan pembunuh nyamuk, teman-teman menyebutnya Baygon. Dan itu secara tidak sadar, teman-teman langsung menyebutnya. Ketika teman-teman ingin mencari popok bayi, teman-teman menyebutnya dengan saya ingin membeli Pampers. Padahal semua itu bukan nama daripada barang, melainkan merek daripada suatu produk. Sehingga apa? Sehingga itu marketing. Anchor-nya atau jangkarnya itu diimplementasikan dalam dunia marketing. Sehingga ketika kita mengenal satu hal, kita langsung menyebut hal yang ingin kita sebut atau perusahaan tersebut ingin kita tahunya dengan hal tersebut. Seperti ya kendaraan dengan Honda, sabun cuci piring Sunlight, sabun cuci baju Rinso, pembunuh nyamuk kita sebutnya Baygon dan lain sebagainya. Itu yang nanti teman-teman akan rasakan. Ketika teman-teman sudah bisa mengimplementasikan anchor, mengimplementasikan tombol ajaib atau jangkar kita ini, kita dengan mudah ketika misalnya kita pegang ini, kita langsung merasakan kebahagiaan yang kita ingin rasakan. Ketika teman-teman menaikkan kawah baju, teman-teman akan dipenuhi dengan rasa percaya diri yang teman-teman butuhkan. Itu otomatis, teman-teman. Tapi prosesnya tentu tidak 1-2 kali, melainkan kalau bisa dilatih setiap pagi setelah bangun tidur, seperti itu. Karena ketika kita bangun tidur, teman-teman, pikiran kita itu belum pikiran sadar. Itu namanya trance. Ketika kita bangun tidur, kita berada di pikiran trance. Itu udah masuk ke konsep pikiran bawah sadar. Ketika pikiran bawah sadar kita diperbaiki, disusun ulang, itu akan menjadi mindset, dan ketika menjadi mindset itu akan mempengaruhi kehidupan teman-teman. Oke, secara sederhana yang kita akan lakukan, yang saya akan bantu teman-teman untuk melakukan anchoring atau mengaktifkan tombol ajaib dalam kehidupan adalah seperti yang terlihat di layar teman-teman. Saya tidak ingin tiba-tiba melakukannya dan teman-teman bingung. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana saya akan membantu teman-teman nantinya. Teman-teman sekarang berada pada titik normal stage, yaitu kita berada dalam pikiran sadar kita. Kita berada sebagaimana kita beraktivitas biasa. Teman-teman mungkin sambil melihat saya sambil mengerjakan tugas, ada yang mungkin sambil masak, ada yang mungkin sambil main game, dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi kita berada pada titik yang disebut dengan normal stage. Dan emosional intention kita atau intensitas emosi kita itu biasanya masih standar, masih di garis yang normal. Saya akan membantu teman-teman, mensugesti teman-teman, membimbing teman-teman untuk menaikkan intensitas emosi terhadap rasa percaya diri. Jadi yang akan intens, yang akan kita rasakan adalah kebahagiaan dan percaya diri. Karena percaya diri biasanya timbul karena kebahagiaan dan kebanggaan. Teman-teman mungkin pernah menjuarai suatu perlombaan, teman-teman mungkin pernah mendapatkan hadiah, teman-teman mungkin pernah mendapatkan kenaikan jabatan, promosi jabatan, atau teman-teman memenangkan suatu undian, itu akan meningkatkan kebahagiaan dan kebanggaan kita. Ketika kebanggaan dan kebahagiaan itu naik, meningkat, intensitasnya tinggi, itu teman-teman bisa lebih percaya diri. Teman-teman tentu lebih bisa yakin pada dirinya, mempercayai dirinya sendiri. Dan ketika itu sudah pada titik yang menurut saya cukup di sini itu ada skalanya, dan skalanya itu bisa dijelaskan secara teoritis. Tapi nanti saya hanya akan membantu teman-teman ketika saya rasa titiknya sudah cukup, saya akan minta teman-teman untuk menjangkar, untuk mengaktifkan,
untuk menekan tombol tersebut. Mohon maaf kalau misalnya back sound-nya sedikit mengganggu karena kebetulan tetangga sebelah baru punya peliharaan baru, jadi kayaknya agak sedikit mengganggu. Jadi mohon maaf teman-teman kalau ada background mengganggu. Saya lanjutkan. Ketika emosi itu sudah memenuhi intensitas tertentu, sudah memuncak lah bahasanya, itu saya akan minta teman-teman untuk menyentuh titik jangkarnya, mengaktifkan tombol dari tubuh teman-teman. Contoh yang tadi katanya menaikkan kerah baju, ya silahkan tarik kerah bajunya. Pegang kuat-kuat. Ketika yang katanya menyentuh jempol, silahkan tekan jempolnya kuat-kuat, sekuat mungkin. Ketika teman-teman ada yang dada, memegang dadanya, silahkan pegang dadanya, rasakan dadanya. Nanti akan ada rasa hangat, teman-teman. Akan ada rasa hangat di tangan teman-teman. Teman-teman, ketika rasa hangat itu ada, itu artinya anchor atau jangkar teman-teman sudah berhasil dipasang. Tapi kalau misalnya pun teman-teman tidak merasakan rasa kehangatan, tidak merasakan hangat, tidak merasakan panas, ya bukan berarti teman-teman tidak punya anchor, tidak punya jangkar, melainkan mungkin teman-teman bisa untuk mencobanya besok pagi atau dan sebagainya. Karena anchor itu ada yang satu kali buat langsung jadi, tapi ada yang butuh proses untuk menjadikan anchor tersebut aktif. Nah, setelah itu, setelah anchor ya sudah dipasang, setelah tombol ajaib kita sudah diaktifkan, itu teman-teman nanti kembali akan saya bawa untuk kembali ke stage-nya normal, karena kalau teman-teman digantung di sini, itu biasanya akan mempengaruhi pola pikir dan mempengaruhi ego teman-teman, egoismenya teman-teman. Jadi saya akan bantu turunkan kembali untuk mencapai ke normal stage kembali agar teman-teman bisa beraktivitas seperti biasa, beraktivitas seperti normal. Dan ketika teman-teman ingin mengaktifkan anchor-nya, nanti tinggal sentuh aja tombolnya. Fokus, sentuh tombolnya, rasakan kehangatannya, dan saya jamin atau saya pastikan teman-teman sudah berada pada fase yang diinginkan, yaitu percaya diri tadi. Oke, sampai sini apakah dipahami? Kalau dipahami, mohon bantu saya dengan menaikkan tangan atau enggak pakai emot yang jempol. Jadi saya bisa tahu teman-teman sudah paham dengan konsep kita pada pagi hari ini. Sebelum kita praktek, kita punya waktu sekitar 10 menit untuk praktek dan itu sangat cukup sekali. Oke, saya lihat terlebih dahulu. Oke. Ada 8, 9, 10. Bagi teman-teman yang belum paham, jangan sungkan, silahkan untuk klik di kolom chat. Karena kalau misalnya teman-teman belum paham konsep dasarnya, kemungkinan besar teman-teman akan bingung dan mungkin merasa aneh dengan apa yang akan dipraktekkan oleh kita pada pagi hari ini. Dan saya tidak ingin ada yang seperti itu, karena keilmuan NLP atau Neuro Linguistic Programming adalah keilmuan ilmiah yang dapat dibuktikan secara saintik dan ilmiah. Bukan hal-hal yang mungkin ada yang menganggapnya mistis dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman belum paham bisa ditanyakan supaya tidak ada miskonsepsi di sini. Sebelum kita mulai prakteknya, kita mulai di 8.50, jadi pas 10 menit sampai jam 9. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya bisa asumsikan kalau teman-teman sudah paham dan kita siap untuk mulai praktek. Tapi kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya, kita masih punya waktu untuk ini. Coach Naga, Iya. di sini ada yang raise hand nih dari Pak Lutfi. Mungkin Pak Lutfi ada pertanyaan ya, Pak Lutfi. Belum ada sementara, belum ada. Oh iya, baik. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Izin bertanya. Iya, dipersilakan. Pak Miftah, silakan Pak Miftah. Iya, saya ingin bertanya tadi kan kapan kita mengaktifkan tombol percaya diri ini? Apakah pada saat misalnya kan kita misalnya kita mengalami ketidakpercayaan terhadap sesuatu, apakah pada saat perasaan itu muncul baru kita aktifkan, atau misalnya pada saat kita mau menghadapi sebuah wawancara
Sehingga bayang-bayang kalau kita akan diterima, baru kita aktifkan tombol kepercayaan diri itu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Miftah atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Jadi ketika teman-teman ingin mengaktifkan tombol percaya diri ini bisa tergantung situasi dan kondisi yang teman-teman inginkan. Misal ketika teman-teman ingin melakukan presentasi, wawancara kerja, atau sidang skripsi, atau apapun itu yang membutuhkan rasa percaya dirinya bisa diaktifkan sejenak sebelum teman-teman masuk kepada ruangan. Ketika mau wawancara kerja, misalnya urutannya sudah mau dipanggil, ya silahkan aktifkan dulu. Rasakan dulu. Ketika sudah dipenuhi oleh percaya diri, silahkan masuk ke ruangan. Jadi ketika sudah di dalam ruangan, teman-teman nggak sibuk megang lagi. Coba bayangkan ketika teman-teman depan HRD, terus teman-teman masih megang tangan, kan mungkin penilaiannya juga akan kurang. Sehingga bisa diaktifkan sebelum masuk ke ruangan. Bisa dipenuhi dulu dengan rasa percaya diri, diaktifkan tombolnya, baru masuk ke ruangan. Tapi dalam beberapa hal, kalau misalnya teman-teman punya atau dalam kondisi yang dadakan, dan dadakan itu perlu mengaktifkan tombol, tidak apa, sambil diaktifkan sambil berbicara. Tapi usahakan jangan terlalu aneh terlihatnya. Contoh, ya kalau yang punya rasa percaya dirinya misalnya memegang dada contohnya, ya megang dadanya nggak langsung tiba-tiba dak gini, mungkin sambil ada gerakan-gerakan lainnya supaya tidak terlihat aneh ketika lawan bicara Anda yang belum mengenal ilmu ini, belum mengenal NLP melihat Anda. Karena saya pernah punya teman yang dia rasa percaya dirinya bisa diitu dengan menggigit pulpen. Nah, menggigit pulpen ini sebenarnya kalau kita lihat anak-anak, remaja dan anak-anak usia bawahnya lagi, seringkali kalau orang tuanya ngelihat anak-anak gigit pulpen itu kan kayak nggak usah, nggak boleh, jangan. Padahal sebenarnya yang harus dilakukan adalah kita ganti tombolnya. Karena bisa jadi menggigit pulpen itu adalah anchor atau jangkar yang meningkatkan percaya diri mereka. Bagaimana? Tinggal kita ganti, jangan kita bilang nggak boleh. Karena kalau kita bilang nggak boleh, jangan, itu mindset-nya udah langsung berubah dan itu malah lebih berbahaya seperti itu. Oke, semoga menjawab Pak Miftah. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Ada nih satu di kolom chat. Kak, kapan kita aktifkan tombol percaya diri? Sudah saya jawab tadi Pak Miftah. Kemudian ini Dari Pak Ahmad. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad Chandra, ada pertanyaan? Sementara belum ada, Pak. Oh, baik. Bu Ayu Nasya, ada pertanyaan? Mungkin bisa dilanjut, Coach Naga, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendy. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat dari Kak Frederica. Iya, tombol percaya diri dapat diubah. Caranya adalah kita menemukan tombol kedua. Karena dalam tubuh kita ini dipenuhi banyak sekali tombol sejatinya. Tinggal tombol yang dominan dan tombol yang tidak dominan itu bisa kita aktifkan gonta-ganti. Tadi seperti yang kalau Kak Frederica baca di atas, di kolom chat di atasnya itu ada yang saya percaya dirinya memegang jempol, tapi terkadang saya memegang dagu. Nah, berarti itu tombol yang dominannya 2 dari semua tombol tubuh. Tinggal bagaimana kita mengelaborasi tubuh kita, membuat tubuh kita kalau bisa punya banyak tombol. Jadi, kalau banyak tombol itu bisa dengan segala situasi. Seperti itu. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Mari kita praktek untuk ini meningkatkan percaya diri kawan-kawan, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu saya minta teman-teman kalau bisa duduknya rileks. Mungkin ada yang punya kursi santai atau sofa, mungkin bisa di situ. Tapi kalau yang tidak punya atau tidak memungkinkan, silahkan ambil posisi duduk serileks mungkin. Jadi teman-teman silahkan ambil posisi duduk paling rileks yang teman-teman bisa lakukan. Bersender tidak apa, mau tiduran juga tidak apa. Posisikan tubuh teman-teman menjadi serileks mungkin. Saya stop share. Oke. Posisikan tubuh teman-teman menjadi serileks mungkin yang teman-teman bisa lakukan. Kemudian kalau teman-teman masih megang HP atau masih megang apapun, selain titik
yang tadi teman-teman ingin aktifkan bisa dilepaskan dulu, bisa diletakkan dulu. Misalnya megang HP, silahkan lepas HP-nya dulu, taruh dulu. Buat diri teman-teman senyaman mungkin, serelax mungkin. Kemudian teman-teman kalau yang mau memejamkan mata silahkan, kalau tidak memejamkan mata juga tidak apa, karena NLP tidak mengharuskan memejamkan mata. Teman-teman sekarang coba ingat-ingat kembali tentang kebanggaan yang teman-teman punyai. Mungkin teman-teman pernah menjuarai perlombaan, mungkin teman-teman pernah menjadi juara kelas, mungkin teman-teman pernah mendapatkan hadiah, memenangkan undian, atau teman-teman pernah membeli suatu barang yang membuat teman-teman sangat bangga. Mungkin pernah beli mobil dengan hasil jerih payahnya sendiri, mungkin teman-teman pernah beli rumah dengan hasil jerih payahnya sendiri, mungkin teman-teman pernah juara kelas, mungkin teman-teman pernah mendapatkan penghargaan dari perusahaan. Silahkan bayangkan kebanggaan teman-teman, rasa senang teman-teman saat itu. Bayangkan saja, ingat-ingat kembali, pikirkan dengan dalam, buat hal tersebut terasa semakin jelas. Semakin jelas ketika orang-orang tersebut senyum kepada teman-teman, orang-orang tersebut memandang teman-teman dengan rasa bangga, teman-teman dilihat dengan senyuman, teman-teman mungkin berada di sebuah panggung menerima penghargaan atau di depan kelas menerima pujian, atau teman-teman di saat upacara mendapatkan hadiah, atau sedang rapat organisasi, rapat perusahaan, teman-teman dipanggil ke depan dan dipuji. Teman-teman bayangkan, terasa semakin jelas, rasakan energi kebahagiaan itu, rasakan bahwasanya teman-teman sangat senang, rasakan terus, semakin terasa. Teman-teman semakin senang, teman-teman semakin bangga dengan diri teman-teman, teman-teman sadar bahwasanya teman-teman adalah pribadi terbaik karena teman-teman mendapatkan pujian, teman-teman mendapatkan prestasi, teman-teman mendapatkan apresiasi, teman-teman mendapatkan kenaikan jabatan. Rasakan kebanggaan itu, rasakan kebahagiaan itu, rasakan bagaimana orang-orang menilai teman-teman adalah pribadi yang baik. Rasakan teman-teman mendapatkan pujian, oh iya selamat ya. Rasakan teman-teman mendapatkan apresiasi, rasakan teman-teman mendapatkan penghargaan. Kamu merupakan karyawan terbaik kami bulan ini. Kamu merupakan murid terpandai di kelas ini. Rasakan energi kebahagiaan itu. Kemudian semakin terasa, semakin jelas, dan saat ini silahkan sentuh tombol ajaib Anda. Silahkan sentuh dimanapun tombol ajaib Anda, di tangan, di dada, di bahu, di jari, di hidung, di dagu, di kerah leher, dan lain sebagainya. Rasakan, sentuh, silahkan tekan saja. Kemudian semakin teman-teman menekannya, semakin terasa kebahagiaan dan kebanggaan itu. Semakin teman-teman menekannya, semakin terasa, semakin tahu ingat kembali kebahagiaan yang pernah teman-teman alami tersebut. Semakin terasa, semakin terbayang, semakin terlihat bahwasanya orang-orang senang melihat teman-teman tersenyum, bersinar-sinar, teman-teman merasakan kebanggaan yang abadi tersebut. Semakin ditekan, semakin hangat, terasa mulai timbul rasa hangat, terasa bahwasanya hal tersebut adalah hal yang memang ada di diri teman-teman, bahwasanya teman-teman memang menjadi pribadi yang lebih baik. Terasa teman-teman bahwasanya itu semakin hangat, semakin jelas teman-teman melihat bahwasanya kawan-kawan teman-teman tersenyum, kawan-kawan teman-teman memuji teman-teman, terlihat wajah-wajah sumringah mereka, wajah-wajah mereka bangga pada teman-teman. Semakin terasa, semakin hangat. Baik, sekarang teman-teman lepaskan pelan-pelan tangan teman-teman pada titik-titik tubuh teman-teman. Kemudian
teman-teman bayangkan rasa itu masih ada, rasa bangga itu, bagaimana teman-teman melihat rekan-rekannya memuji teman-teman, bagaimana teman-teman melihat rekan-rekannya tersenyum, bangga pada teman-teman, kemudian ada yang mengapresiasi teman-teman semakin terasa sambil diturunkan tangannya, kawan-kawan sekalian, Bapak dan Ibu, semakin diturunkan, tangannya semakin dilepaskan dari tombolnya, semakin dilepaskan, semakin dirilekskan kembali tubuhnya. Masih bayangkan hal serupa, kemudian teman-teman silahkan mulai membayangkan bahwasanya teman-teman merasakan bahwasanya teman-teman berada pada satu zona yang baru, teman-teman melangkah keluar ruangan yang tadi, karena teman-teman tadi pasti di ruangan. Kemudian perlahan teman-teman bertemu dengan orang-orang yang memuji teman-teman, semakin senang, semakin bangga rasanya. Kemudian silahkan tarik nafas teman-teman. Tarik nafas yang dalam, sangat-sangat dalam, kemudian hembuskan melalui mulut. Tarik nafasnya kembali, kemudian hembuskan melalui mulut. Sekarang bagi yang menutup mata, silahkan buka mata teman-teman. Bagi yang tidak menutup mata juga tidak apa. Rasakan energinya, rasakan kehangatan yang tadi. Sembari teman-teman membuka mata, teman-teman menemukan jiwa teman-teman yang baru. Oke, bagi yang mau minum dipersilakan minum, tidak apa. Bagi yang nggak punya minuman juga ya udah silakan nelan ludah atau tidak usah minum juga tidak masalah. Oke, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan apa yang sudah teman-teman praktekkan pada pagi hari ini dapat menjadi motivasi, dapat menjadi ilmu baru untuk teman-teman aktifkan kepada kehidupan teman-teman sendiri. Pesan saya semoga ilmu ini dapat diimplementasikan dengan baik. Jadi kedepannya juga teman-teman bisa melatihnya setiap hari karena ini perlu latihan. Bagi yang sudah merasakan kehangatannya bisa tulis di kolom chat. Bagi yang belum ya tidak apa, nanti bisa dicoba dilatih setiap paginya ketika bangun tidur. Karena itu adalah titik terbaik untuk mengaktifkan tombol ajaib dalam tubuh. Namun kami kenapa tidak buat seminarnya atau webinarnya sepagi itu ya karena tidak memungkinkan juga kita mengadakan acara sepagi itu ketika teman-teman baru bangun tidur. Jadi bisa dipraktekkan setiap pagi ketika teman-teman baru bangun tidur. Jangan langsung pegang gadget, jangan langsung pegang smartphone karena itu akan merusak gelombang otak teman-teman yang harusnya ada di trance malah berubah. Melainkan teman-teman aktifkan dulu tombol ajaibnya baru boleh pegang gadget. Sama seperti istilah orang tua dulu, kita pasti bangun tidur, ayo berdoa dulu. Kenapa? Karena ketika kita berdoa dalam kondisi kita trance, ketika kita berdoa dalam kondisi kita berada di pikiran bawah sadar, itu bukan hanya doanya disampaikan kepada yang kuasa, kepada Tuhan, melainkan doa tersebut ditanamkan ke dalam pikiran bawah sadar sehingga menjadi motivasi kita untuk hidup, untuk beraktivitas dan untuk menjalani mimpi kita seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya kembalikan ke Pak Hendy. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Naga. Komprehensif, baik sekali ya saya pikir. Dan responnya juga baik dari peserta pagi hari ini. Ya, kita langsung saja Bu Naga ke Q&A session. Ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Pak Halo, maaf Pak Hendy. Kudin. Pagi tes. Bu Naga, sekarang sudah terdengar Bu Naga? Iya, sudah Pak. Tadi sempat putus-putus Oh, sebentar.
Ya, maaf tadi koneksinya ada problem sedikit. Ya, ini ada pertanyaan Bu Naga dari Pak Miftah terkait dengan bagaimana ya caranya supaya lebih percaya diri terkait kemampuan berbahasa Inggris. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendy dan terima kasih Pak Miftah atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara kemampuan teknis tubuh seperti kemampuan berbahasa, kemampuan untuk mengendarai mobil misalnya, atau kemampuan untuk menguasai suatu pembelajaran itu bisa digunakan dua hal. Yang pertama, kita aktifkan tombol ajaib tubuh untuk membuat tubuh kita maksimal. Yang kedua, tentu kita perlu belajar, kita perlu mendalami bidang yang kita ingin kuasai. Contoh, ketika teman-teman ingin bisa bahasa Inggris, ya sambil dibarengi dengan kursus bahasa Inggris. Jadi, tombol tubuhnya aktif, tubuhnya sudah maksimal, kita masukkan ilmu bahasa Inggris itu akan lebih maksimal, akan lebih berguna ketimbang teman-teman hanya belajar bahasa Inggrisnya. Begitu pula untuk kursus mengemudi. Beberapa kursus mengemudi di daerah Kalimantan Selatan sudah mulai mengkombinasikan dengan keilmuan NLP dan hipnoterapi. Gunanya apa? Untuk membuat orang-orang yang trauma bawa mobil, trauma mengendarai mobil, bisa hilang dulu trauma mengemudinya, bisa maksimal dulu percaya dirinya, baru dimasukin keilmuan mengendarai mobil, sehingga lebih maksimal ketimbang cuma belajar bawa mobilnya doang. Dan itu juga berlaku dalam bidang-bidang lainnya. Teman-teman mau percaya diri dalam bahasa Indonesia misalnya, silahkan kembangkan percaya dirinya, baru masukkan ilmunya. Dan di beberapa sekolah juga sudah mulai kami arahkan atau kami coba bantu untuk setiap pagi sebelum mulai kelas, mungkin beberapa sekolah ada yang doa pagi dan lain sebagainya. Setelah doa pagi itu kami aktifkan dulu tombol percaya dirinya dan tombol haus akan ilmunya. Setelah itu mereka menjalani pembelajaran satu hari, itu akan lebih mudah seperti itu. Mungkin bisa dipahami, semoga membantu. Saya kembalikan ke Pak Hendy. Ya, terima kasih Bu Naga. Semoga terjawab ya Pak Miftah. Berikutnya pertanyaan dari Bu Ana, ya saya kurang percaya diri. Apa nih maksud? Namun kurang tahu sebab utamanya apa ya. Saya justru tidak percaya diri dengan orang yang saya kenal. Apakah ada cara mengetahui sebab ketidakpercayaan diri sehingga kita bisa mengatasi hal tersebut? Oke, baik. Terima kasih Pak Hendy dan terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Saya kurang percaya diri, tapi tidak tahu apa yang membuat saya tidak percaya diri, apa yang membuat saya trauma. Dan permasalahannya di sini tidak percaya dirinya malah ke orang yang saya kenal. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini kita bisa tracking dulu. Tracking dulu itu bisa dengan wawancara, konseling maupun bisa juga dengan terapi. Jadi kita track dulu tubuhnya. Kalau istilah kedokteran mungkin kita CT scan dulu kayaknya. Ya kita scan dulu sama dengan, tapi scan-nya secara pikiran, kita scan total, kita lihat di mana poin-poin yang ada miss atau ada trauma, mungkin ketakutan dan lain sebagainya, itu bisa kita track di situ. Setelahnya baru kita perbaiki satu persatu. Karena ketika kita bicara pemikiran manusia, kita bicara alam bawah sadar manusia, itu seringkali ada yang lebih rumit daripada kedokteran. Seringkali. Dalam beberapa bidang seperti yang ini, kalau kita trauma, kita nggak tahu traumanya di mana. Jadi kita cari tahu dulu, baru bisa kita mengatasi hal-hal tersebut. Jadi mungkin kalau misalnya Kak Ana bisa sambil diaktifkan dulu tombol ajaibnya. Setelahnya kalau misalnya masih tidak mempan atau masih belum maksimal, bisa coba menghubungi pihak-pihak terkait terdekat lah. Misalnya kalau di daerah Kak Ana ada hipnoterapis, silahkan ke sana. Atau kalau Kak Ana mau belajar sendiri juga tidak masalah, ada keilmuan NLP yang Kak Ana bisa pelajari. Itu sekarang belajarnya juga lebih mudah daripada dahulu, karena 4-5 tahun dahulu itu belajar NLP itu masih modulnya susah didapatkan dan lain sebagainya, tapi sekarang sudah jauh lebih mudah. Jadi bisa dipelajari untuk mengobati mandiri, atau kalau misalnya tidak yakin bisa dibantu dengan orang-orang terkait. Mungkin itu yang bisa saya jawab, semoga membantu. Saya kembalikan ke Pak Hendy. Ya, terima kasih Bu Naga jawabannya. Problem terkait kurang percaya diri ini kemudian yang menimbulkan mental block. Nah, mungkin bisa sharingnya Bu Naga.
Oke, terima kasih Pak Hendy. Jadi, iya, rasa kurang percaya diri itu salah satu dari sekian banyak yang membuat mental block. Kenapa? Karena kalau kita tidak percaya diri seperti yang tadi saya sudah sharing di awal, kalau kita nggak percaya diri, kita akan menarik diri. Dan kalau kita menarik diri, kita mulai memupuk pikiran negatif. Ketika pikiran negatif meliputi kita, bukan hanya mental block yang bisa terjadi. Bahkan kita kalau dalam beberapa case yang parah, kita bisa depresi, bahkan bisa muncul beberapa psikosomatis. Psikosomatis itu kondisi kesehatan di mana kita sebenarnya sehat secara medis, tapi kita merasa sakit. Jadi kadang kita suka ngerasa sakit ditusuk di sini, kayak gitu namanya psikosomatis. Dan pada saat pandemi seperti ini, psikosomatis banyak muncul. Karena kebetulan saya punya rekan seorang dokter cukup lama, dia udah jadi dokter 30-an tahun, dan ya beberapa pasien datang dengan keluhannya malah bukan positif COVID, melainkan positif psikosomatis. Seperti itu. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hendy. Ya, langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Saryance Medi. Ya, jadi beberapa orang mengatakan saya kurang percaya diri. Ya. Namun sejauh yang dapat saya katakan saya ini rendah diri. Jadi menurut Bapak Ibu Saryance bukan kurang percaya diri, tapi rendah diri. Karena saya tidak pandai, berpenampilan menarik, ya, atau mungkin tidak berbakat seperti orang lain. Apa ya yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh kepercayaan diri dan merasa lebih baik? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kasus-kasus seperti ini, berarti percaya dirinya perlu untuk dipupuk lebih lagi. Mungkin dalam hal ini, kenapa saya bilang mungkin, karena saya belum berkomunikasi lebih intens, jadi saya masih melihat dari apa yang dituliskan dan apa yang disampaikan. Ketika sudah berada pada rendah diri, itu kemungkinan besar rasa percaya dirinya sudah tertutup cukup tebal dengan pikiran negatif. Caranya gimana? Yang pertama kita bisa paksa tumbuh. Dengan cara apa? Memaksa atau mengaktifkan tombol tadi. Kita coba untuk yakinkan supaya percaya dirinya bisa tumbuh. Yang kedua, kita harus lepas nih kapas-kapas yang di atas, lapisan-lapisan yang di atas kita harus bisa lepas. Caranya ya mulai menghilangkan pikiran negatif 1, pikiran negatif 2, 3, dan lain sebagainya. Ketika ini bibitnya tadi itu udah mulai tumbuh dan lapisan atasnya sudah mulai lepas, itu akan semakin mudah meningkatkan atau memperoleh kepercayaan diri. Tapi dalam beberapa case ya kembali ini perlu mempelajari banyak hal lagi, karena untuk menghapus yang di atasnya sudah ada, itu juga ada teorinya dalam beberapa bidang, NLP salah satunya. Seperti itu. Semoga bisa membantu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Hendy. Ya, dari Bu Mia hadir di sini supaya lebih interaktif mungkin saya undang Bu Mia untuk langsung bertanya ke Bu Naga. Silakan Bu Mia. Bu Mia. Oh. Mungkin sedang nggak standby kali ya. Jadi ada pertanyaan dari Bu Mia, bagaimana cara mengatur alam bawah sadar kita? Apakah ini terkait dengan mengatur pemikiran kita? Oke, baik. Terima kasih Pak Hendy, dan terima kasih Bu Mia atas pertanyaannya. Alam bawah sadar itu bukan cuma pemikiran. Alam bawah sadar kita itu lebih dalam daripada pemikiran kita biasa. Jadi konsep otak manusia itu ada 3 lapisan. Yang pertama lapisan yang saat ini kita lakukan. Lapisan normal ketika manusia berbicara normal, bersosialisasi, bekerja, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lapisan trans. Ini yang disebut dengan pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu tidak segampang kita berbicara mengenai pikiran, melainkan kita bicara mengenai apa yang sudah tertanam. Pikiran bisa masuk ke alam bawah sadar ketika itu sudah tertanam. Nah, kemudian yang ketiga adalah alam tidur, ya kondisi kita tidur. Nah, kondisi yang di tengah ini itu bisa disetel, bisa diubah dan lain sebagainya.
mindset juga bisa diubah, pikiran juga bisa diubah. Tapi ketika kita mengubah pikiran, kita berarti bisa kembali. Jadi pikiran ini ketika kita perbaiki, seringkali dia bisa lepas kembali lagi. Tapi kalau kita sudah benahi alam bawah sadarnya itu lebih permanen, setidaknya lebih bisa untuk long lasting. Seperti itu kira-kira perbedaannya. Jadi pemikiran dan alam bawah sadar itu sebenarnya dua hal yang seringkali disamakan padahal itu berbeda. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hendy. Ya, terima kasih Bu Naga. Pak Miftah, apakah berkenan langsung Pak agar lebih interaktif menanyakan langsung ke narasumber kita? Ada pertanyaan terkait mengaktifkan tombol percaya diri. Silakan Pak Miftah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi terkait pertanyaan yang sudah saya tanyakan sudah dijawab. Cuman tadi materi menyampaikan, Coach Naga menyampaikan bahwa kan nanti ada fase untuk menurunkan kembali titik di mana kalau udah sampai puncaknya. Itu gimana ya tadi cara menurunkan supaya kita nggak jadi berada di titik itu terlalu lama seperti itu. Saya tadi kurang paham maksudnya Coach seperti apa. Kemudian tadi? Mungkin itu dulu. Oke, baik. Terima kasih Kak atau Pak Miftah. Jadi kalau misalnya kita mencermati yang tadi, mungkin teman-teman bisa akses recordingnya setelah ini. Oh, iya. Tadi pada saat saya sudah membantu teman-teman untuk menitikkan itu, memegang, menekan dengan keras. Saya ada bilang lepaskan tangan teman-teman. Nah, ketika teman-teman melepaskan dan memastikan bahwasanya perasaan bahagia itu masih ada, itu teman-teman sejatinya itu sudah mulai kita turunkan. Kemudian saya ada minta teman-teman untuk merasakan atau membayangkan teman-teman meninggalkan ruangan tersebut. Kalau sudah misalnya ketika sudah turun tuh sudah teman-teman membayangkan keluar ruangan dan teman-teman tetap melihat bahwasanya orang-orang tersenyum, bangga dan lain sebagainya, itu sejatinya kita sedang turunkan. Oke. Adalah ketika teman-teman saya minta tarik nafas. Ketika teman-teman tarik nafas, pikiran teman-teman 60-80% itu udah nggak fokus pada titik yang lain karena fokus pada aliran nafas. Itu sudah mulai turun sampai yang tutup mata tadi saya minta buka mata itu udah turun banget udah. Seperti itu. Semoga membantu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti nanti ada rekamannya ya, Pak Admin? Oh, ada Pak Miftah. Nanti di-sharingkan di link Google Drive di WhatsApp group. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Insya Allah bermanfaat. Ada pertanyaan lagi dari Pak Lutfi. Ya, Coach izin bertanya. Terkadang saya terpikir kurang percaya diri ketika memberikan training. Wah, artinya Pak Lutfi coach juga nih. Nah, terutama yang saya pikirkan adalah apakah materi ini bisa diterima atau tidak ya. Mohon sarannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendy. Tapi saya mohon izin sebentar untuk mengaktifkan mic dan video selama 5 menit atau 2 menit karena laptop saya lowbat dan chargernya di ruangan. Jadi mohon izin sebentar. Ya, silakan Bu Naga, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf. Oke, Pak Hendy. Ya. Bu Naga, silakan. Jadi ada pertanyaan dari Pak Lutfi. Pak Lutfi ini sepertinya juga coach dan trainer.
merasa terkadang kurang percaya diri ketika memberikan training. Yang dipikirkan adalah apakah materi ini bisa diterima atau tidak ya. Jadi mohon saran dari Bu Naga. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendy atas bantuan pertanyaannya, dan terima kasih Kak Lutfi atas pertanyaannya. Jadi memang sebuah momok bagi semua trainer bahwasanya kita seringkali berpikir apakah materi yang sudah kita sampaikan itu dapat diterima atau tidak oleh audiens. Caranya atau bagaimana kita melakukan itu adalah yang pertama, pastikan tombol kita aktif dulu. Karena kalau tombol kita aktif, itu semuanya akan lebih mudah. Kita tidak terlalu banyak pikiran negatif yang masuk. Karena dalam beberapa case, pikiran negatif masih bisa masuk, tapi tidak terlalu banyak. Yang kedua, tentu kita harus menggunakan pendekatan yang lebih baik. Contohnya, sebelum mulai melakukan training, kita bisa untuk uji coba dulu. Ini yang sejatinya biasanya saya lakukan. Jadi sebelum mulai training, saya selalu pastikan atau saya selalu buat modul training maupun e-book-nya atau PDF-nya itu saya buat dulu, kemudian saya kirimkan kepada pihak terkait. Misalnya kalau di sini saya kirimkan ke admin, atau kalau misalnya ada undangan seminar dan lain sebagainya, saya kirimkan ke penyelenggara atau pengundang. Tujuannya apa? Saya pastikan ini yang mereka mau, ini yang sedang mereka cari. Karena kadang-kala kalau komunikasi dua arah saja, apalagi sekarang hanya email ya, kita melalui email atau chat, itu biasanya ada yang miss. Oleh karenanya untuk menghindari itu saya pastikan dulu ke pimpinannya atau ke pengundangnya. Ini udah pas belum dengan yang diinginkan. Kalau udah, secara teknis aman. Tinggal bagaimana kita yakin untuk menyampaikannya. Pikiran negatif itu pasti ada, tapi bagaimana kita memanage-nya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Semoga bisa membantu Kak Lutfi atau Pak Lutfi. Saya kembalikan ke Pak Hendy. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan saja. Ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu Anissa. Bagaimana tips melatih ilmu NLP agar selalu bahagia dan percaya diri? Tips melatih ilmu NLP salah satunya adalah dengan cara mempelajari secara menyeluruh. Karena ilmu NLP itu bukan sepotong-sepotong, melainkan jauh lebih baik dipelajari menyeluruh. Bukan berarti ilmu NLP tidak dapat dipelajari sepotong-sepotong seperti yang teman-teman lakukan sekarang, tapi ya alangkah lebih baik kita menguasai semuanya. Seperti itu. Tipsnya ya kalau misalnya Ibu Anissa punya waktu dan senang dengan ilmu NLP, bisa mengikuti beberapa training NLP, kemudian baru kita improvisasi. Improvisasi bisa kita membuatnya atau melakukannya ke diri sendiri dan keluarga dulu, baru ke lingkungan sekitar kita, baru kemudian ke lingkungan-lingkungan yang lebih luas. Kemudian dari Pak Franky ada pertanyaan, saya dari kecil karena suatu trauma yang saya sudah lupa membuat saya tidak percaya diri. Saya tumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Tiap tampil di depan umum, saya selalu grogi. Oke. Cara mengatasinya adalah Kak Franky atau Pak Franky bisa coba untuk akses dulu, aktifkan tombolnya, sambil kita benahi. Kak Franky bisa benahi apa yang miss nih, apa yang lagi membuat Kak Franky atau Pak Franky, saya panggilnya Kak aja ya, Kak Franky trauma, ini kita bisa cari tahu. Ketika sudah tahu, kita hapus, kita delete. Jadi sama seperti kita punya virus di laptop atau di HP, pasti kita cari dulu virusnya apa, baru kita hapus. Nah itu juga, traumanya apa, baru kita benahi. Tapi sembari menunggu itu, kita bisa aktifkan dulu tombolnya, jadi meningkatkan percaya dirinya dulu. Semoga membantu. Kemudian ada dari Pak Fajar, saya seorang mahasiswa, meningkatkan percaya diri ketika berbicara di depan umum bagaimana? Caranya yang pertama, aktifkan dulu tombolnya, itu paling umum, karena ketika sudah diaktifkan, kita akan jauh lebih percaya diri. Yang kedua, tambahannya ya sering-sering latihan, karena latihan membuat kita lebih baik. Jadi selain kita harus
mengaktifkan tombol ya kita tetap harus berlatih. Jangan teman-teman beranggapan bahwa saya ketika mengaktifkan tombol ya udah saya nggak usah berlatih public speaking, saya tidak usah berlatih menguasai panggung dan lain sebagainya. Melainkan ini adalah bentuk dari dalam yang dari luarnya tetap teman-teman harus improvisasi diri menambah pengetahuan dengan beberapa training misalnya. Kak Nuraswi itu sama, siapa tidak gugup saat presentasi, aktifkan tombol dan latihan. Kemudian ada Ibu Lia, terima kasih atas ilmunya ya sama-sama. Izin bertanya, bagaimana cara menormalkan setelah mengaktifkan? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, dalam satu sesi tersebut, teman-teman bisa putar recordingnya nanti, itu ada titik di mana saya membantu menurunkan ego teman-teman. Jadi, itu satu rangkaian dari awal naik ke turun, itu satu rangkaian terapi atau satu rangkaian proses teman-teman bisa akses di situ. Bisa akses di video nantinya. Ini punya Pak Franky sudah saya jawab tadi. Kalau psikosomatis ini bisa dua hal. Yang pertama kita bisa coba cari tahu apa masalahnya dan lain sebagainya, kita bisa tracking. Yang kedua kalau udah nggak bisa kita tracking, maksudnya kita dalam hal ini adalah konselor, hipnoterapis, dan terapis NLP, kita bisa ke tingkat yang berikutnya yaitu psikolog dan psikiater. Apakah akan dibantu obat dan lain sebagainya itu nanti akan ditentukan oleh dokter-dokter terkait. Givom membutuhkan izin. Ya ini nanti dari Pak Albar ini saya sering tidak percaya diri jika ingin mengatakan sesuatu yang spesial tapi tidak. Oke. Untuk case yang seperti ini kita bisa aktifkan dulu sebelum kita masuk ke rumah yang bersangkutan, atau ketika kita bertemu lewat Zoom, video call, dan lain sebagainya, kita bisa aktifkan dulu tombolnya. Kemudian ketika sudah aktifkan tombolnya, itu biasanya udah aman, udah bisa berkomunikasi dengan baik, udah bisa berkomunikasi dengan luar biasa ketika bertemu dengan orang tersebut. Tapi kalaupun masih butuh bantuan, ya bisa dilakukan beberapa teknik terapi lainnya. Salah satunya yang biasanya saya pakai untuk masalah asmara itu bisa dengan remap juga bisa, kalau mau FO juga bisa. Jadi bagaimana kita bisa mengakses atau memperbaiki diri untuk lebih baik dalam hal asmara, itu bisa dilakukan. Jadi, tapi yang langkah pertama saya sarankan untuk aktifkan dulu tombolnya. Itu udah paling kuat karena basicnya itu, tubuh kita harus lebih bagus dulu. Oke, dari Kak Friska, mengaktifkan tombol percaya diri apakah wajib dengan membayangkan? Kalau untuk mengaktifkan, kita tinggal tekan, dan ketika kita tekan, kita rasakan kehangatannya, itu kita mulai teringat. Dan ketika sudah mulai teringat, kita naikkan ingatannya, kita bayangkan lebih kuat lagi, baru bisa. Tapi kalau misalnya langsung ditekan, itu bisa, tapi butuh proses. Jadi, Bu Friska ini butuh proses. Kalau awal-awal saya sarankan sambil ditekan, sambil dibayangkan, supaya mempercepat. Karena terkadang percaya diri kita butuhnya cepat. Kita mau wawancara kerja, mau masuk ke ruangan, paling kita cuma punya waktu 3-5 menit. Dan itu kan kalau misalnya kita cuma nekan 3-5 menit, nggak membayangkan, dan kita baru belajar ilmu ini, yang ada tangan kita bengkak duluan. Bukannya percaya diri malah bengkak. Oleh karenanya untuk awalan, saya sarankan sambil dibayangkan. Ketika dibayangkan itu semakin kuat. Tapi kalau sudah Ibu misalnya melakukannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, rutin tiap hari, itu sekali tekan aja udah jalan. Jadi sama seperti Ibu latihan mengemudi. Ibu awal-awal pasti gugup ya, kayak mau belok kiri ngelihat dulu. Sekarang kayaknya udah lancar dan lain sebagainya. Itu seperti itu juga dalam tombol ini. Ya, terima kasih Bu Naga. Jawabannya ya. Maaf Bu, jelek internet saya di sini. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Bu Mia.
Tapi sebelum saya teruskan ke Bu Naga, saya mau mengingatkan dulu pada admin Bu Bella. Bu Bella mohon bantuannya untuk di-share lagi Bu link absensinya di menu chat dan diingatkan lagi pada peserta untuk mengisi menu link absensi. Nanti link absensi itu untuk penerbitan sertifikat kehadiran Bapak Ibu di seminar kita pagi hari ini. Nah, yang pertanyaan terakhir dari Bu Mia, ya, coach cara mengatasi rasa canggung ketika bertemu teman. Saya pernah baca kalau presentasi dan untuk mencegah rasa gugup bisa dengan meniup ibu jari. Nah, itu betul nggak ya, coach Naga ya? Oke, baik. Terima kasih atas Pak Hendy dan Kak Frederica atas pertanyaannya. Jadi Kak Frederica, kalau misalnya kita bicara mengenai canggung bertemu teman, ini bisa kita akses dengan tombol tadi. Kembali harus akses tombolnya dulu. Ini kunci dasar, pintu utama. Setelahnya, kakak baru bisa mulai dengan komunikasi yang lain. Kakak mungkin bisa pakai PyPop dan lain sebagainya. Itu ada beberapa konsep yang bisa kakak pelajari. Kuncinya adalah kita harus menyamakan frekuensi. Ketika kita berkumpul dengan teman atau kita bertemu orang baru, bos kita, HRD yang mau wawancara kita, dosen penguji skripsi dan lain sebagainya, kita harus samakan frekuensinya dulu. Sama seperti kalau teman-teman di sini pasti pernah megang HP terus dekat sama speaker. Itu frekuensinya beda, frekuensi HP sama speaker itu beda. Pasti bunyi, langsung tit, bunyi yang tidak enak di kuping. Itu sama dalam dunia sosial kita, dalam kita berteman. Kalau frekuensinya udah nggak sama, itu biasanya langsung paling awal canggung, yang kedua ada gesekan. Tapi kalau sudah frekuensinya sama, itu akan nyambung. Sama kayak saluran HT. Mungkin bapak-bapak di sini pernah pakai HT, itu frekuensinya kan disamain dulu tuh. Baru bisa komunikasi dengan nyaman. Kalau enggak, pasti ada bunyi gewajak-gewajaknya, atau enggak, bahkan tidak bisa berkomunikasi. Jadi, kuncinya adalah menyamakan frekuensi. Caranya bagaimana teman-teman bisa NLP, bisa ikut beberapa course-nya, atau teman-teman bisa mencari tahu bagaimana ilmu NLP itu. Kemudian kalau untuk meniup ibu jari, itu saya tidak pernah menemukan dan belum menemukan bagaimana penjelasan ilmiah tentang ibu jari, tapi ini beberapa kepercayaan. Dan konsep ini atau kepercayaan ini bisa disebut dengan engkar juga atau jangkar juga. Karena apa? Karena ketika kita dari kecil misalnya kita tahu bahwasanya, oh iya kalau kamu gugup ya udah tiup aja ibu jarinya, nanti bakal aman kok, bakal aman kok. Kalau dari kecil kita dicekoki itu ya tombolnya atau engkar atau jaringnya ini udah terbentuk, ujung-ujungnya semakin dewasa semakin yakin kalau misalnya kita niup ya aman, kalau niup ya percaya diri, kalau niup ya hilang gugupnya. Dan itu ketika kita sudah dewasa punya anak, kita teruskan lagi ke anak kita. Kamu kalau percaya diri tenang aja tiup jarinya. Ya akhirnya itu menjadi kebiasaan. Itu juga mungkin yang menjadi kebudayaan dan lain sebagainya biasanya bermula dari hal-hal tersebut. Kepercayaan turun menjadi kepercayaan kembali, turun lagi seperti itu. Semoga bisa membantu Kak Federica. Saya kembalikan ke Pak Hendy. Ya, terima kasih Bu Naga. Sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi, Bapak Ibu, sebelumnya saya remind lagi admin Bu Bella untuk men-sharekan di menu chat di Zoom. Bu. Ya, baik, terima kasih. Nah, sedikit Bapak Ibu tentang program-program sertifikasi session NLP ke depan. Ya, mohon izin saya share di sini. Nah, ini adalah program-program kami di bulan Agustus. Ada bagian aplikasi NLP untuk guru, teacher. Ya, di sini juga pesertanya di batch kemarin malah lebih banyak dari dosen ketimbang guru. Kemudian NLP khusus aplikasinya untuk public speaker. Ini dibawakan langsung oleh Coach Naga pada tanggal 30 Agustus. 30 Agustus. Ya, Certified NLP for Public Speaker Profesional. Di sini materinya komprehensif sekali, dimulai dari menghilangkan ketakutan dalam public speaking, pentingnya public speaking, self-hypnosis, kemudian teknik anchoring, tadi sudah kita bahas hari ini, juga circle of excellence.
Ya, kemudian event kami selanjutnya ada di 17 Agustus, dibawakan Coach Farudin, ya, Certified NLP for Excellent Parenting. Ini sangat terbuka untuk umum, rekan-rekan, Bapak Ibu, tidak hanya untuk audiens yang sudah berumah tangga dia dan sudah memiliki anak, ini sangat terbuka untuk umum, ya. Prospektif parents pun silakan, ya, calon-calon orang tua pun silakan untuk hadir di sini. Kemudian tanggal 20 dan 21 hari Jumat dan Sabtu Agustus, kita mengadakan profesional fundamental NLP program. Setiap peserta nanti di sini akan dapat bundling 2 sertifikat CBNLP dan MBNLP, akan dibawakan langsung oleh Coach Nagawati Limantara. Ya, materinya sangat padat sekali, ada 8 bahasan yang akan dikupas pada profesional fundamental NLP program. Silakan Bapak Ibu untuk tahu profil dari SESO NLP Internasional dan program-program SESO dapat langsung mengunjungi www.trainingnlp.co.id atau melalui Instagram SESO NLP_international. Ya, dan bisa juga menghubungi lewat WhatsApp dengan Bu Bella di 0877 7797 9258. Very limited seats, ya. Please book your seat, Bapak Ibu. Sesi terakhir akan kita tutup dengan dokumentasi. Ya, kepada Bu Bella, silakan Bu Bella. Ada berapa layer ini? Ada 3 layer. Oke, baik. Untuk sesi dokumentasi dimulai dari slide pertama. Ya, saya hitung 1 sampai 3 ya. Bu, sebentar Bu. Bapak Ibu mohon untuk diaktifkan dulu. Oh iya. Di on cam dulu supaya nanti dokumentasi kita lebih bagus, nanti lebih baik. Ya, baik. Bapak Ibu boleh diaktifkan untuk videonya. Silahkan. Ibu Santi ya masih belum, sama Ibu Niputu. Yang nggak bisa nggak apa-apa, silakan Bapak Ibu. Yang belum mandi juga nggak apa-apa. Oke, saya hitung 1 sampai 3 dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Bapak Ibu boleh diaktifkan videonya. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Kemudian di slide ketiga, Bapak Ibu boleh mengaktifkan videonya. Baik. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Bella. Sekali lagi terima kasih Coach Nagawati. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sharing pagi ini bermanfaat. Ya, saya tutup dengan 1 buah pantun. Burung irian, burung cendrawasih, bulunya indah berwarna-warni. Sekian seminar hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih. Salam sehat Bapak Ibu. Sampai bertemu di seminar-seminar selanjutnya yang diadakan SESO NLP Internasional. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Hendy, terima kasih Bu Bella dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih Bu Naga, Bu Bella, terima kasih.